Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang pertama, majelis yang pertama dalam rangka membahas kitab lanjutan, yakni kitab yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada matan, kita akan ada muqaddimah, ya, ada dua muqaddimah. Yang pertama, ta'rif bil musannif, mengenal penulis. Yang kedua, ta'rif bil musannaf, mengenal tulisannya, kitab yang akan dibahas. Adapun ta'rif bil musannif, kitab yang akan kita bahas itu ditulis oleh Syekh Al-Imam, ya, Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali bin Sulaiman, afwan, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad At-Tamimi. Ini nama beliau, ya, nasabnya. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad At-Tamimi An-Najdi. Ya. Beliau lahir di Uyainah, ya. Lahir di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Jadi beliau ini ulama pada abad ke-12. Ya, hidup di abad ke-12 Hijriah. Beliau lahir pada masa kepemerintahan Utsman, ya, Utsmaniyah, ya, atau yang biasa kita sebut Turki Utsmani, Turki Utsmani. Beliau hidup di masa kesyirikan itu merajalela, ya, menyebar, terutama syirik dalam peribadatan. Ya. Oleh karena itu kita melihat karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau ini fokusnya kepada tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, ya, 1206 Hijriah di kota Dir'iyah, di kota Dir'iyah. Ya. Beliau wafat pada usia yang ke-91 tahun. Kunyah beliau adalah Abu Hasan, Abul Hasan. Ada yang mengatakan Abu Ali. Ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah sangat cinta kepada Ahlul Bait, ya, kepada Ahlul Bait. Ya, karena beliau menamakan anak-anaknya dengan nama Ahlul Bait, Ali, Hasan. Tidak mungkin seseorang itu menamakan anaknya dengan orang yang dia benci. Pasti dia menamakan anaknya dengan orang yang dia cintai. Hmm. Ini sekilas tentang penulis Al-Musannif. Muqaddimah yang kedua, ta'rif bil musannaf.
Ya, ta'rif bil musannaf. Kitab yang akan kita bahas, ya, unwannya, judulnya adalah Al-Qawaidul Arba. Ya, Al-Qawaidul Arba. Ini judulnya Al-Qawaidul Arba. Secara bahasa Arab, boleh kita memberikan tak marbutoh pada kalimat arba'ah. Ya, pada kalimat arba. Jadi boleh kita mengatakan al-qawaidul arba'ah. Itu boleh. Tapi yang lebih fasih adalah al-qawaidul arba'. Dan judul inilah yang kita dengarkan dari guru-guru kita, ya, dari masyayikh dan yang turun-temurun, karena kitab ini diwariskan turun-temurun dari penulisnya ke cucu beliau, kemudian ke muridnya, ya, dengan judul Al-Qawaidul Arba. Ya. Artinya apa? Artinya kaidah, ya, kaidah-kaidah yang empat. Apa itu empat kaidah? Ya. Ini di dalamnya, maudhu'nya, tema pembahasannya, kalau nampak dari ininya, dari judulnya, adalah empat kaidah tentang kesyirikan. Ya. Jadi kitab ini akan membahas tentang tauhid uluhiyah, ya, lebih lebih ke tauhid uluhiyah, khususnya tentang kesyirikan. Ya. Jadi nanti ada kaidah yang pertama, kaidah yang kedua dan ketiga, dan kaidah yang terakhir yang keempat adalah hasil atau natijah, ya, daripada tiga kaidah pengantar tadi. Beliau di depan akan memberikan dua mukadimah, ya, dua mukadimah. Mukadimah pertama nanti kita akan bacakan, ya, tentang perkataan beliau, doa kepada para pembaca, ya. Lalu mukadimah kedua tentang pengertian Hanifiyah. Ya. Ini tentang judul kitab. Adapun metode, ya, metode penulisan beliau ini seperti biasa, ya, beliau membawakan statement kemudian dalil kalau ada, ya, dalil yang mendukung statement beliau. Seperti itu, ya, karakteristik metode penulisan beliau. Kemudian kita sebisa mungkin mencari korelasi antara statement beliau dengan dalil. Ya, kok bisa beliau membawa ayat ini untuk statementnya, dari mana sisi pendalilannya? Itu, ya, itu tugas kita para pembaca. Kemudian eh, pada pertemuan pada pembahasan kitab ini, kitab Qawaidul Arba, saya sengaja akan membahasnya secara komprehensif, ya, dari disiplin ilmu yang lainnya, agar sebagai sebagai wawasan juga buat yang mendengarkan, sehingga buat pemula juga bisa, buat menengah juga bisa, begitu maksud saya, ya. Jadi insya Allah saya akan menjelaskannya dari berbagai sisi. Ya. Ini sekilas tentang ta'rif bil musannaf. Ya, ta'rif bil musannaf. Kemudian kita akan langsung membahas, langsung masuk ke matan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim kata beliau. Ya. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Sudah dijelaskan kemarin bahwa ada takdir fiil yang mahzuf, ya, fiil yang mahzuf yang disembunyikan, dibuang. Ya. Maka takdirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim aktub. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang, bagi Maha Penyayang, saya memulai menulis. Ya. Aktub wabihi nasta'in, dan dengannya, dengan Bismillah itu kita memohon pertolongan. Artinya dengan nama Allah kita mohon pertolongan agar dimudahkan penulisan ini. Ya, ini beliau sebelum memulai menulis, beliau Bismillah, karena beliau mencontoh
Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran dibuka dengan Bismillah. Beliau juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani beliau ketika beliau ingin mengirimkan surat kepada para raja. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan karya tulis itu diibaratkan seperti surat yang dikirim kepada pembacanya. Ya. Dan beliau juga mencontoh para ulama ketika menulis kitab, ya, ulama sebelum beliau, jauh sebelum beliau, ketika menulis kitab, mereka mengawali dengan Bismillah. Ya, seperti Imamul Bukhari dalam sahihnya beliau membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini, di sini, harfu jar di sini, lil isti'anah. Ya, seperti kita katakan, katabtu bil qalam. Ya. Saya menulis dengan kolam, maka di situ adalah dengan bantuan kolam maksudnya. Bil isti'anah namanya lil isti'anah. Ya. Dan Allah merupakan ma'luh, ya, ma'bud. Nama Allah Subhanahu wa taala ini ma'luh yang disembah, ya, yang disembah. Dan seburuk-buruknya manusia di muka bumi, hatta jababiroh, sampai orang yang paling congkak pun tidak berani mengklaim bahwa akulah Allah. Ya, tidak ada yang mengatakan aku adalah Allah, nggak ada. Ya, dibuat kelu lidahnya kalau ingin ingin apa, mengatakan seperti itu. Karena nama ini hanya khusus untuk Allah. Ya, sampai Fir'aun pun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Ini dua nama Allah juga. Ya. Di mana Ar-Rahman merupakan nama, ya, dilalah mutabbaqahnya bahwa Ar-Rahman itu nama Allah dan mengandung sifat rahmah, ya, mengandung sifat rahmah. Demikian juga Ar-Rahim. Wallahu alam bissawab. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Ini doa dari beliau. Beliau terbiasa mendoakan penulisnya, ya, dimanapun di karangan beliau. Biasanya beliau begitu, seperti dalam Usul As-Salasah kemarin, ya. Kata beliau, As'alullah al-Karim. Saya meminta, memohon kepada Allah yang Maha Dermawan. Ya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Dermawan. Al-Karim juga ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rabbal Arshil Azim. Rabb, Rabbnya Arsh yang agung. Ya, Rabbnya Arsh yang agung. Apa yang beliau minta? Ya, apa yang beliau mohon? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi walimu, ya, ya, ini para pembaca, ya, agar Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat, ya. Di antara nama Allah juga adalah Al-Wali, ya. Al-Wali itu artinya Al-Mutasarrif, ya, yang memalingkan seluruh urusan hamba, ya, dan mengaturnya, ya. Dan wali itu ada dua, ya, nanti akan jelaskan lebih jauh. Ada wali Nasir dan wali Al-Mansur. Ya, jadi kalau ada nemu kata wali dalam Al-Quran, itu kita bawa ke dua makna ini. Kalau satunya nggak cocok, berarti yang satunya. Ya. Misalnya Allahu waliyul ladzina amanu. Misalnya Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Berarti Allah wali nasir. Allah lah penolong. Ya, karena makna wali menurut bahasa itu walayah. Ya, al-walayah. Ya, yang bermakna al-mahabbatu wan nusrah. Kecintaan dan pertolongan. Ya. Maka makna daripada Allah menjadi wali kita di dunia dan di akhirat adalah Allah yang mencintai dan menolong kita nanti di dunia, ya, di dunia sekarang atau nanti di akhirat. Ini doa dari beliau. Ya. Jadi siapa yang sudah mendapat perwalian dari Allah, insya Allah selamat.
Summa qala al-musannif rahimahullah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Ya. Dan agar Allah menjadikanmu mubarak. Ya. Mubarak dimanapun kamu berada. Ini iktibas dari ayat Allah ya dalam surat Maryam. Ya, perkataan Isa alaihi salam ketika masih bayi. Kata Isa alaihi salam, wa ayyaj'alani mubarakan aynama kunt. Ya. Dan Allah ya yaj'alani mubarakan menjadikan aku mubarak dimanapun aku berada. Mubarak dari kata berkah, ya, dari kata berkah dan berkah juga diambil dari kata birkah yang artinya tumpah ruah, memenuhi. Kalau ember itu diisi air sampai tumpah-tumpah itu airnya, itu birkah namanya. Ya, ya. Makanya barokah itu kata ulama artinya adalah kasratul khair wa dawamuhu. Ya. Banyaknya kebaikan dan dawam, ya, continue. Itu berkah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat tadi ya perkataan Isa alaihissalam kata Abdullah bin Abbas ya ya ja'alani mualliman aynama kunta. Ini Allah menjadikan aku muallim, pengajar, pengajar kebaikan dimanapun aku berada. Ya. Dan ini kita bawa ke makna ini berarti doa Syekh kepada kita adalah dan agar Allah menjadikanmu pengajar kebaikan di mana dengan sebab pengajaranmu itu tersebar kebaikan ke banyak orang ya tersebar kebaikan ke banyak orang dan dawam continue. Ya ini doa Syekh ya. Jadi mualliman ainama kunta. Lalu beliau juga berdoa kepada kita supaya kita eh, menjadi orang yang ketika di menghadapi segala sesuatu responnya tepat, reaksi kita tepat. Ya, kata beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza aznabastaghfara. Dan agar Allah menjadikanmu, ya berarti ada tiga doa ya, agar Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila dia diberi, ya, konotasinya di sini adalah diberi nikmat, yang apabila diberi nikmat engkau bersyukur, ya, apabila engkau diberi musibah, dibala, engkau bersabar, dan apabila engkau melakukan sebuah dosa, engkau memohon ampun. Ya. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini, kata beliau. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin. Ya. Eh, inna amrohu kullahu khairun. Ya, kata beliau. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin ini baik. Ya. Wala li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun selain orang mukmin yang memiliki ini. Ya. Kata beliau, "Iza asobbat husarra syakara wa huwa wa fakana khairan lahu." Kalau tertimpa, kalau diberi kebaikan, ya dia bersyukur, maka itu khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa iza asobat hudorro sobaro, dan kalau diberi musibah, kalau dia tertimpa musibah, ya keburukan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu baik baginya. Kata Nabi SAW. Ya. Maka inilah respon yang terbaik ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Ya, karena ada banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat, ini reaksinya bukan bersyukur. Ya. Yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat, dia malah mengeluh. Seperti contohnya dia misalnya, dia jualan atau berbisnis ya.
Kemudian hasil jualannya tidak seperti yang dia harapkan. Ya, misalnya jualannya masih banyak, ya, atau yang lainnya. Lalu dia mengeluh, ya, masih banyak jualannya begini-begini. Nah, padahal itu sudah diberi nikmat sama Allah. Ya, harusnya dia bersyukur. Ya. Yang kedua, ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia justru lupa siapa yang memberikan nikmat. Ya, dia menyandarkan kepada dirinya. Ya, dia mengatakan misalnya kalau saya nggak usaha, kalau saya nggak sekolah, saya nggak akan seperti ini. Ini lupa, padahal Allah yang menakdirkan dia menjadi seperti itu. Nah, yang ketiga, orang yang apabila diberi, dia bersyukur. Ya, dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ibrahim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, bahwa di situ ada dua huruf taukid. Ya, ada lam dan nun sakilah. Ya, dan nun sakilah. Apa fungsinya huruf taukid? Huruf taukid itu benar-benar untuk meyakinkan kita. Ya, maka artinya benar-benar. Ya, misalnya kita mengatakan kepada orang di dalam rumah, di depan itu ada mobil. Ini tanpa huruf taukid. Ya, lalu yang mendengarkan biasa saja kita kasih taukid satu. Misalnya sesungguhnya di depan benar-benar ada mobil. Ya, kasih huruf taukid satu. Orangnya masih biasa saja, kita kasih dua huruf taukid. Sesungguhnya di depan benar-benar ada mobil. Nah, jadi ini Allah memberikan dua huruf taukid. Ya, seandainya Allah nggak memberikan huruf taukid pun, Allah itu janjinya tidak pernah meleset. Allah itu janjinya maha benar. Kalau Allah mengatakan siapa yang bersyukur pasti saya tambah, itu pasti benar. Ya, seandainya nggak ada huruf taukid pun. Ini bagaimana lagi kalau dikasih dua huruf taukid? Ya. La in syakartum la azidannakum. Ya, siapa ya kalau kamu bersyukur, kata Allah, saya pasti akan nambah nikmatnya. Ya, maka ini kunci daripada rezeki ditambah ya. Kuncinya adalah bersyukur. Dengan apa bersyukur kita itu? Dengan kita ridho terhadap pemberian Allah, kemudian tidaklah kita mengucapkan kecuali yang baik-baik saja, kemudian juga kita dengan beribadah sebagai bentuk syukur kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa iza betuliya sabara, dan apabila diberikan musibah, dibala, dia bersabar. Ya. Sudah dijelaskan ya kemarin makna sabar, ya. Yaitu habsun nafsi ala hukmillah. Menahan diri dari hukum Allah. Hukum Allah ada dua, hukum syar'i dan hukum qadari. Ya. Hukum takdir. Kita menahan diri, ya. Tidak berkata kecuali yang baik. Kita bersabar. Ya. Wa idza aznabas tagfaro, dan kalau kita sedang jatuh ke dalam perbuatan dosa, langsung bergegas kita beristighfar. Ya. Kenapa demikian? Apa sih kenapa hanya tiga? Karena begini, karena kita itu tidak satu detik pun yang lewat dari tiga kondisi ini. Ya. Yaitu kita diberikan nikmat, kalau kita lagi nggak diberikan nikmat, kita lagi diberi musibah oleh Allah. Kalau kita lagi nggak diberi musibah, kita lagi berbuat dosa. Kita lagi berbuat dosa. Maka tidak satu detik pun kecuali kita ada dalam tiga kondisi ini. Maka orang yang tepat adalah orang yang bereaksi dengan tiga ini. Syakaro, sobaro, dan istighfar. Ya, reaksi dalam setiap kondisinya. Ya. Kenapa demikian? Kata penulis ya, qolal musannif rahimahullah, fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Karena tiga inilah adalah unwan. Unwan itu madalla ala syai'. Ya, sesuatu yang menunjukkan kepada yang dimaksud. Ya.
Kalau unwanus sa'adah berarti tanda, tanda kebahagiaan. Makanya rumah disebut alamat rumah disebut unwanud dar. Ya, kemudian judul buku disebut unwanul kitab. Ya, karena menunjukkan kepada rumahnya dan menunjukkan kepada isi bukunya. Dan ini sa'adah adalah kebahagiaan. Ya. Tiga ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa orangnya itu bahagia. Ya. Dengan tiga kondisi ini. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu dalam mentaatinya. Ya, ini doa lagi dari beliau. Ya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Bahwasanya Hanifiyah itu, ya kemarin sudah jelaskan di usul salasah, namun sekarang kita jelaskan dengan yang lebih dalam, ya. Bahwasanya Hanifiyah milah Ibrahim. Kenapa beliau mengatakan Hanifiyah milah Ibrahim? Karena pada zaman beliau orang itu mengaku berada di milahnya Ibrahim. Ya, orang Arab pada zaman beliau mengaku orang yang ada di agama Hanifiyah milahnya Ibrahim. Maka beliau menunjukkan ini. Ya, Hanifiyah di sini adalah isim anak. Ya, isim anak. Kemudian milah Ibrahim ini adalah atof bayan yang menjelaskan tentang Hanifiyah. Mana khobar anaknya? Khobarnya adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Bahwa Hanifiyah yang merupakan milahnya Ibrahim adalah anta'budallah. Engkau beribadah kepada Allah semata. Ya. Ibadah punya dua makna. Ya, sudah dijelaskan. Ada makna am dan makna khas. Makna am dari ibadah adalah imtisalu khitabus syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ya, kita merealisasikan khitab syar'i disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Ini ibadah dalam makna umum. Adapun dalam makna khas, ibadah adalah at-tauhid. Ya, ini maknanya adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, tauhidul ibadah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fama'naha tauhid." Setiap ada kata ibadah di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah tauhid ya dalam tafsir Baghawi. Ini kata Abdullah bin Abbas. Maka an ta'budallaha wahdahu, ya engkau beribadah, engkau mentauhidkan Allah semata, ya engkau beribadah kepada Allah semata, ini isbat. Nah, isbat. Kemudian mukhlison ikhlas. Ikhlas itu maknanya adalah taswiyatul qalbi an iradatin ghairillah, ya. Bersih, membersihkan hati, ya. Bersihnya hati dari keinginan-keinginan selain Allah. Ya, maka konsekuensinya adalah menolak semua selain Allah. Ya, menafikan semua selain Allah. Ini ikhlas. Ya. Mukhlisan lahuddin. Din di sini dimaksud adalah amalan. Ya. Mengikhlaskan kepada Allah semua amalan. Maka di sini ada dua, isbat wa nafyu. Sudah dijelaskan bahwa kalau ada isbat atau isbat dan nafyu dalam satu kalimat, dalam satu konteks berkumpul, maka maknanya adalah tauhid. Ya, la ilaha illallah. Berarti Hanifiyah di sini, al-Hanifiyah maknanya adalah la ilaha illallah. Ya. Hanifiyah dalam tinjauan syar'i itu dua makna yang kita sudah sebutkan. Makna yang pertama al-Islam, ya. Al-Islam ad-dinul ladzi ba'atsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Hanifiyah, makna amnya, ya. Adapun makna khasnya iqbalu 'ala Allahi bitauhid. Menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya. Inilah makna khasnya. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Dengan demikian,
makna khas Hanifiyah ini adalah tauhid, ya, adalah tauhid. Sama Hanifiyah ini dengan la ilaha illallah. Adapun eh, ada para ulama yang mendefinisikan bahwa al-Hanifiyah itu adalah mail minasyirk ila tauhid. Condong kepada condong kepada tauhid, ya. Jadi bengkok dari yang lain, dari syirik. Ini definisi ini namanya ta'rif bil bil lawazim. Ya, karena al-mail itu adalah konsekuensi lawazimnya. Dalam ilmu mantik, cara membuat definisi itu ada dua. Ya, maksudnya definisi itu harus jami' dan mani'. Ya. Jami' yaitu mengumpulkan, menghimpun semua mahiyahnya, menghimpun semua yang mau didefinisikan. Ya, jangan sampai ada yang tidak terhimpun. Mani maksudnya mencegah orang mengkritik definisi ini. Nah, kalau definisi tadi al-mail amman siwallah, ini ada kritikan bahwa itu definisi dengan konsekuensi, dengan lawazimnya, bukan dengan mahiyahnya. Makanya yang cocok al-Hanifiyah adalah iqbalu ala Allahi bitauhid. Ya, dengan demikian Hanifiyah ini sama dengan tauhid, sama dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Oleh karena Hanifiyah lah Allah memerintahkan semua manusia. Ya, nas di sini alal ashah bahwa yang dimaksud nas adalah jin dan manusia. Ya, kalau ada kata nas itu jin dan manusia. Oleh karena sebab Hanifiyah lah Allah memerintahkan jin dan manusia dan Allah menciptakan mereka. Ya, karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ada tiga hal yang ingin kita soroti dalam ayat ini. Yang pertama, mana dari ayat ini yang menunjukkan Hanifiyah, ya, yang menunjukkan Al-Hanifiyah. Yang kedua, di mana dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk Hanifiyah, untuk bertauhid, ya. Yang ketiga, bahwa Allah menciptakan kita jin dan manusia untuk bertauhid. Ya. Mana dari tiga itu? Adapun kata Hanifiyah ini diambil dari kata liya'budun. Ya, sudah dijelaskan bahwa ibadah di sini maknanya adalah tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa maknaha tauhid. Ya, setiap engkau temui kata ibadah dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid, ya. Maka ini liya'budun adalah Hanifiyah, tafsir untuk Hanifiyah, dalil untuk Hanifiyah. Karena dalam tauhid itu ada nafyu wal isbat. Lalu mana dalil bahwa Allah menciptakan kita untuk Hanifiyah? Adalah ini, adalah huruf lam liya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini jelas sekali ya, secara tersurat, ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Ya, dalam usul salasa penulis mengatakan ai liyuwahhiduni. Ya, maksudnya agar mentauhidkan aku. Ya. Ini jelas ya, sudah dua kita ketemui. Lalu yang ketiga, mana di ayat ini yang menunjukkan ada perintah untuk Hanifiyah tadi? Ya, ada perintah untuk mentauhidkan Allah. Mana dalil perintahnya di ayat ini? Di ayat ini secara tadommunan namanya, ya. Jadi ayat ini mengandung perintahnya dari mana? Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Nah, sekarang jin dan manusianya sudah ada. Sudah Allah ciptakan. Maka tinggal alasan untuk diciptakannya itu, ya. Maka itulah perintah, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah. Nah, sekarang jin dan manusianya sudah ada.
maka tinggal diperintahkan, berarti mereka secara otomatis makmurun. Secara otomatis mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, sudah kita jelaskan makna Hanifiyah, ya, dan juga dalilnya. Wallahu alam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.